Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah Islam, terdapat 3 tokoh misterius yang seringkali menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama dan umat Islam. Mereka adalah Nabi Khidir alaihissalam, Samiri, dan Ibnu Sayyad. Ketiganya kerap dianggap sebagai tokoh yang memiliki hubungan dengan akhir zaman, dengan berbagai kisah yang membuat keberadaan mereka menjadi teka-teki besar hingga saat ini. Kali ini akan membahas lebih dalam tentang siapa mereka, bagaimana kisah mereka dalam sejarah Islam, dan apa pandangan ulama mengenai keberadaan mereka saat ini. Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir adalah tokoh yang dikenal dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Al-Kahfi. Beliau adalah seorang hamba Allah yang diberi ilmu luar biasa, yang tidak diberikan kepada orang lain, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Nama Khidir berasal dari kata khadra, yang berarti hijau, karena dimanapun beliau duduk, tempat tersebut menjadi subur dan hijau. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir menjadi salah satu bagian paling menarik dalam Al-Quran, yang dipenuhi dengan pelajaran berharga. Kisah ini dimulai ketika Nabi Musa alaihissalam, seorang Nabi Ulul Azmi, ditanya oleh salah seorang dari Bani Israel, "Wahai Musa, adakah seseorang yang lebih alim darimu?" Dengan keyakinan, Musa menjawab, "Tidak." Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengoreksi pernyataan Nabi Musa dan menyatakan bahwa ada seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Musa. Untuk menemui Nabi Khidir, Nabi Musa diperintahkan untuk membawa seorang pemuda bernama Yusha bin Nun dan membawa ikan sebagai tanda. Allah memberitahu Musa bahwa ia akan menemukan Khidir di tempat pertemuan 2 laut. Dalam perjalanan, ikan yang mereka bawa secara ajaib melompat ke laut di sebuah lokasi yang menjadi tanda pertemuan mereka dengan Khidir. Setelah menyadari kejadian tersebut, Musa dan Yusha kembali ke tempat ikan itu melompat, di mana mereka akhirnya bertemu dengan Nabi Khidir. Setelah pertemuan itu, Nabi Musa meminta izin untuk belajar dari Nabi Khidir. Namun, Nabi Khidir mengingatkan bahwa Musa mungkin tidak akan mampu bersabar atas apa yang ia saksikan, karena ilmunya bersifat gaib dan penuh hikmah yang tidak mudah dipahami oleh logika manusia biasa. Meski demikian, Musa bersikeras ingin mengikuti Khidir, dengan syarat ia tidak akan bertanya hingga Khidir sendiri menjelaskan. Dalam perjalanan pertama mereka, Nabi Khidir melubangi sebuah perahu milik sekelompok orang miskin. Musa tidak dapat memahami mengapa Khidir melakukan hal yang tampaknya zalim, karena perahu itu adalah sumber mata pencaharian mereka. Namun, Khidir kemudian menjelaskan bahwa di depan sana ada seorang raja zalim yang akan merampas semua perahu yang layak. Dengan melubangi perahu tersebut, ia menyelamatkan pemiliknya dari kehilangan total. Peristiwa kedua adalah ketika Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil. Musa kembali tidak mampu menahan pertanyaannya, karena tindakan itu tampak sangat kejam. Setelah perjalanan selesai, Khidir menjelaskan bahwa anak itu akan tumbuh menjadi penyebab penderitaan besar bagi orang tuanya yang soleh. Allah menggantikan anak tersebut dengan keturunan yang lebih baik. Peristiwa terakhir terjadi di sebuah desa yang sangat tidak ramah. Penduduknya menolak memberi mereka makan atau minum. Namun, Nabi Khidir tetap membangun kembali sebuah tembok yang hampir roboh di desa tersebut. Ketika Musa bertanya mengapa ia membantu orang-orang yang begitu pelit, Khidir menjelaskan bahwa tembok itu menyembunyikan harta milik 2 anak yatim. Jika tembok itu roboh, harta tersebut akan ditemukan oleh orang-orang desa yang tamak. Dengan memperbaiki tembok, Khidir melindungi harta itu, hingga anak-anak yatim tersebut cukup dewasa untuk mengambilnya. Kisah ini mengajarkan banyak pelajaran penting. Tidak semua yang tampak buruk adalah keburukan. Ada hikmah tersembunyi di balik setiap takdir Allah, yang terkadang sulit dipahami oleh akal manusia. Nabi Musa, meskipun seorang nabi besar, diuji kesabarannya dalam belajar. Ini menunjukkan bahwa kesabaran adalah kunci untuk memahami ilmu. Ilmu manusia sangat terbatas dibandingkan dengan ilmu Allah. Apa yang kita ketahui hanyalah sebagian kecil dari ilmunya. Apakah Nabi Khidir masih hidup? Pertanyaan ini sering menjadi perdebatan di kalangan ulama. Ada yang berpendapat bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga kini karena tidak ada keterangan eksplisit dalam Al-Quran atau hadis yang menyatakan kematiannya. Namun,
Mayoritas ulama menyatakan bahwa beliau telah wafat, yang mengacu pada surat Al-Anbiya ayat 34. Kami tidak menjadikan seorang manusia sebelum Muhammad kekal hidup. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan bahwa semua manusia yang hidup pada zamannya akan wafat dalam waktu 100 tahun. Oleh karena itu, pandangan yang lebih kuat adalah bahwa Nabi Khidir telah wafat, dan kepercayaan bahwa beliau masih hidup lebih bersifat mitos atau legenda. Samiri adalah salah satu tokoh penting dalam kisah Bani Israel yang disebut dalam surah Taha. Ia dikenal sebagai orang yang menciptakan patung anak sapi dari emas yang disembah oleh sebagian besar Bani Israel ketika Nabi Musa alaihi salam pergi ke Gunung Sinai untuk menerima wahyu dari Allah. Samiri adalah sosok yang memiliki pengaruh besar, hingga mampu meyakinkan kaumnya untuk melakukan kesyirikan dalam bentuk penyembahan patung sapi. Setelah keluar dari perbudakan di Mesir, Bani Israel dipimpin oleh Nabi Musa menuju tanah yang dijanjikan. Dalam perjalanan, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk bermunajat di Gunung Sinai selama 40 hari. Sebelum pergi, beliau menyerahkan kepemimpinan sementara kepada saudaranya, Nabi Harun alaihi salam. Namun, selama ketiadaan Nabi Musa, Samiri memanfaatkan situasi tersebut untuk menyesatkan Bani Israel. Samiri meminta Bani Israel mengumpulkan perhiasan emas mereka, yang kemudian dilebur menjadi patung anak sapi. Dengan siasat yang licik, ia menambahkan segenggam tanah bekas pijakan kuda malaikat Jibril, sehingga patung tersebut tampak memiliki kemampuan mengeluarkan suara. Samiri berkata kepada kaumnya, "Inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa, tetapi dia telah lupa." Quran Surat Taha ayat 88. Pernyataan ini membuat sebagian besar Bani Israel terpengaruh, meskipun Nabi Harun telah berusaha keras mengingatkan mereka agar tidak menyembah patung tersebut. Ketika Nabi Musa kembali dan menyaksikan kesesatan kaumnya, beliau sangat marah. Beliau menghancurkan patung sapi tersebut dan menghadapkan Samiri dengan hukuman dari Allah. Nabi Musa memberikan hukuman berat kepada Samiri dengan mengusirnya dari komunitas Bani Israel. Nabi Musa berkata, "Maka pergilah. Karena sesungguhnya bagimu di kehidupan ini hanya dapat mengatakan, 'Jangan sentuh aku.' Dan sesungguhnya bagimu ada hukuman yang tidak dapat kamu hindari di akhirat." Surat Taha ayat 97. Hukuman ini membuat Samiri menjadi sosok yang terisolasi, tidak bisa mendekati atau didekati oleh orang lain. Kehidupan Samiri setelah diusir tidak banyak disebutkan dalam literatur Islam, yang membuat keberadaannya menjadi misterius. Salah satu aspek menarik dari kisah Samiri adalah kemampuannya melihat malaikat Jibril, yang merupakan hal luar biasa bagi manusia biasa. Dalam tafsir, disebutkan bahwa Samiri menyaksikan malaikat Jibril ketika menyelamatkan Nabi Musa sebagai bayi. Ia mengambil segenggam tanah bekas pijakan kaki Jibril, yang kemudian ia gunakan dalam pembuatan patung sapi. Sebagian ulama dan cendekiawan mencoba menghubungkan Samiri dengan Dajjal, mengingat keduanya memiliki karakteristik tertentu, seperti kemampuan luar biasa dan pengaruh besar terhadap manusia. Namun, pandangan ini tidak memiliki dasar kuat dalam Al-Quran dan hadis. Mayoritas ulama menyatakan bahwa Samiri dan Dajjal adalah dua individu yang berbeda. Apakah Samiri masih hidup? Tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa Samiri masih hidup hingga kini. Keberadaannya setelah diusir oleh Nabi Musa tidak diketahui secara pasti. Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa Samiri telah meninggal, sebagaimana manusia lainnya, dan tidak termasuk dalam makhluk yang ditangguhkan seperti iblis atau Dajjal. Kisah Samiri memberikan pelajaran berharga, di antaranya 1. Bahaya kesyirikan. Kisah ini mengingatkan kita tentang betapa bahayanya kesyirikan, bahkan bagi umat yang baru saja diselamatkan dari perbudakan. 2. Pentingnya pemimpin yang tegas. Nabi Musa menunjukkan ketegasan yang luar biasa dalam menangani kesesatan kaumnya, sebuah sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. 3. Hati-hati terhadap orang licik. Kehadiran sosok seperti Samiri menunjukkan bahwa selalu ada individu yang mencoba menyesatkan umat dari jalan kebenaran. Ibnu Sayyad. Siapa Ibnu Sayyad? Ibnu Sayyad, juga dikenal sebagai Saf atau Ibnu Syaid, adalah salah satu tokoh kontroversial dalam sejarah Islam. Ia adalah seorang laki-laki yang hidup pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Keberadaannya menjadi perhatian khusus karena beberapa sifat dan perilakunya yang menimbulkan kecurigaan. Ibnu Sayyad sering dikaitkan dengan Dajjal, tokoh yang diyakini akan muncul menjelang akhir zaman untuk membawa fitnah besar. Kisah Ibnu Sayyad muncul dalam banyak riwayat, termasuk dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Salah satu peristiwa penting adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Ibnu Sayyad untuk mengujinya. Rasulullah menyembunyikan sebuah kalimat dalam hatinya, yaitu ad-dukh atau asap, yang berkaitan dengan salah satu tanda-tanda kiamat. Ketika Ibnu Sayyad mencoba menebaknya, ia hanya mampu mengatakan ad-dukh sebagian dari kata tersebut. Hal ini membuat Rasulullah tidak memberikan kepastian apakah Ibnu Sayyad adalah Dajjal atau bukan. Sebagian sahabat seperti Umar bin Khattab yakin bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal, tetapi Rasulullah meminta mereka untuk tidak bertindak gegabah terhadapnya. Ibnu Sayyad dikenal memiliki sifat dan perilaku yang mencurigakan. Beberapa di antaranya adalah 1. Kemampuan supranatural. Ia tampaknya memiliki kemampuan untuk mengetahui sebagian informasi gaib, meskipun tidak sempurna. Ini menimbulkan kecurigaan di kalangan sahabat. 2. Sikap dan perilaku aneh. Ibnu Sayyad sering bertindak dengan cara yang tidak biasa, seperti berbicara dengan cara yang misterius dan menakutkan orang-orang di sekitarnya. 3. Pengakuannya sebagai nabi. Dalam beberapa riwayat, Ibnu Sayyad dikatakan pernah mengklaim bahwa dirinya seorang nabi, meskipun kemudian ia menyangkal hal tersebut. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah hidup Ibnu Sayyad adalah keterlibatannya dalam Perang Harrah, yaitu konflik antara penduduk Madinah dan pasukan Yazid bin Muawiyah. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Ibnu Sayyad tewas dalam pertempuran ini. Namun, ada pula yang mengatakan bahwa ia hilang tanpa jejak, yang kemudian memunculkan berbagai spekulasi. Apakah Ibnu Sayyad masih hidup? Sebagian orang meyakini bahwa Ibnu Sayyad tidak meninggal dunia dan akan muncul kembali di akhir zaman sebagai Dajjal. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa Ibnu Sayyad bukanlah Dajjal dan ia telah meninggal seperti manusia biasa. Pendapat ini diperkuat oleh riwayat yang menyebutkan bahwa Dajjal yang sesungguhnya adalah makhluk yang berbeda dan saat ini sedang dirantai di sebuah pulau, sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang Tamim Ad-Dari. Kisah Ibnu Sayyad memberikan banyak pelajaran bagi umat Islam, di antaranya 1. Waspada terhadap fitnah. Kisah ini mengingatkan kita untuk selalu waspada terhadap fitnah, terutama yang berkaitan dengan agama. Fitnah Dajjal adalah salah satu yang terbesar, dan kita harus mempersiapkan diri dengan keimanan yang kuat. 2. Pentingnya verifikasi. Rasulullah menunjukkan pentingnya sikap hati-hati dalam menilai seseorang. Meskipun banyak sahabat mencurigai Ibnu Sayyad, Rasulullah tidak langsung memvonisnya. 3. Keimanan kepada akhir zaman. Hadis-hadis tentang Ibnu Sayyad menguatkan keyakinan kita akan datangnya tanda-tanda kiamat dan pentingnya mempersiapkan diri untuk menghadapi akhir zaman. Ketiga tokoh ini, Nabi Khidir, Samiri, dan Ibnu Sayyad memiliki kisah yang penuh misteri dan pelajaran. Nabi Khidir mengajarkan kita tentang hikmah dan keimanan kepada takdir Allah. Samiri menjadi peringatan tentang bahayanya kesesatan dan pengkhianatan dalam sebuah komunitas. Sementara itu, Ibnu Sayyad mengingatkan kita tentang pentingnya berhati-hati terhadap fitnah yang menyesatkan. Meski demikian, keberadaan mereka saat ini masih menjadi perdebatan. Yang terpenting adalah mengambil pelajaran dari kisah mereka dan fokus pada amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Wallahu a'lam bisyawab. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sejarah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.